Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulil Amri dengan NIM 21114200023 dari Sastra Indonesia, Rombel Linguistik Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perubahan dan perkembangan bahasa. Nah, yang pertama ada perubahan dan perkembangan bahasa. Perubahan dan perkembangan bahasa, baik secara nasional, bahasa-bahasa etnik, maupun internasional, bahasa-bahasa ras, sulit dihindari. Hal tersebut terjadi sebagai akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain, sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti tingkat pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan penguasaan iptek. Menurut Pujo Sudarmo, proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada 2 macam yang bisa diidentifikasikan, yakni yang pertama perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatikalnya. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Yang kedua ada perubahan eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh datangnya pengaruh dari bahasa lain. Perubahan ini bisa dengan proses yang relatif cepat, dan perubahan ini biasanya dimulai dari kekayaan leksikonnya. Semakin intensif kontak bahasa yang terjadi, semakin ekstensiflah perubahan yang terjadi. Perubahan secara eksternal tidak hanya terbatas pada kekayaan leksikonnya, tetapi bisa menjalar ke unsur bahasa yang lainnya juga. Nah, yang pertama yaitu perubahan bahasa secara internal. Perubahan internal pada hakikatnya merupakan perubahan yang terjadi di dalam bahasa itu sendiri pada sistem gramatikalnya. Perubahan ini dapat menimpa sistem fonologinya, atau pola intonasi kalimat dan pola prosodi kata. Pola urutan frasa dalam kalimat. Perubahan tersebut bermula pada perilaku para penutur dalam kehidupannya sehari-hari untuk saling menyesuaikan diri dan disusul oleh kecenderungan berinovasi pada kelompok masyarakat yang sudah akrab. Perubahan permulaan ini lama-lama dapat diikuti oleh perubahan lain secara berantai, yang akhirnya menjadikan bahasa-bahasa itu berbeda satu sama lain. Yang kedua ada perubahan bahasa secara eksternal. Perubahan eksternal adalah perubahan dan perkembangan bahasa yang diakibatkan oleh adanya kontak satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia saling berhubungan baik antar bangsa di dunia maupun antar etnis di suatu negara. Aktivitas-aktivitas manusia didorong oleh berbagai kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi, politik, penyebaran agama, kehausan akan ilmu pengetahuan, pertukaran seni dan budaya, serta keinginannya menguasai teknologi baru. Berbagai kepentingan tersebut telah menyebabkan adanya pertemuan dan interaksi baik antar bangsa maupun antar etnik, sehingga mengakibatkan bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi saling mempengaruhi. Sebagai dampak dari kontak-kontak sosial yang didasarkan pada berbagai kepentingan tersebut, menurut Pujo Sudarmo dapat berdampak pada yang pertama, masuknya kata serapan, yang kedua, masuknya unsur morfologis baru, yang ketiga, masuknya fonem baru, dan yang keempat yaitu masuknya variasi tutur baru. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.